Coba teman-teman tanya ya, teman-teman Batak ya, orang Batak yang ada di Amerika yang bersama-sama dengan ketika waktu minum dengan Edis di tahun 2023. Jelas. Kalau saya bilang TJ naik ke sini, naik. Dicekokin Amer, Edis langsung jujur meninggalkan anaknya. Kemudian dia mulai cerita bahwa istrinya saat itu ketemuan ya, kemudian walaupun istrinya lebih tua ya, mereka akhirnya ditangkap warga main di semak-semak di sawah. Ya, di situ warga sudah yang namanya mencari tahu. Waduh, ada apa ini? Sudah berulang-ulang kali masalahnya. Loh, kalau saya ini bukain data, kalian mungkin orang-orang yang merasa diri Edis itu paling suci pasti akan kaget gitu kan. Saya pun pernah buka data terkait dengan poligami ini. Kalian merasa bahwa wah, Edis gak pernah bilang ini AI. Kau tanya di Edis sendiri. Ini data yang ini. Iya, ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Dulu saya buka ini, para pendukung-pendukung Edis mengatakan bahwa oh ini AI. Potong titik saya kalau data ini data AI. Saya ini orang yang takut Tuhan dan saya nggak berani fitnah orang juga kalau orang itu nggak benar. Saya perkuat lagi dengan debat Edis nih, dengan Metatron. Nih. Satu ngeklaim itu kan. Nah, aku mau tahu tokoh-tokoh ini loh, tokoh-tokoh Kristen yang di luar Alkitab yang memang dia poligami, itu aja. Bang Edis tadi kan belum sebutin itu. Halo Bang Edis. Ini aja ya, nanti ini aja ya. Kalau mau ini sama saya live aja ya. Enggak, namanya satu aja Bang. Siapa kira-kira? Masa tadi contohnya tetangga sama si ini, si OC Kaligis. Gimana? Kan aku nanya, tokoh Kristen di luar Alkitab yang poligami itu siapa? Menurut Bang Edis gitu loh. Tokoh Kristen lah, jangan malah pengacara terus. Kan aku bilang tadi OC Kaligis itu nikahnya juga Islam, anaknya Islam. Terus tetangganya Bang Edis kan tadi contohnya aku juga nggak tahu. Tokoh Kristen gitu loh. Entah bapak-bapak gereja kah atau siapa gitu. Tokoh Kristen. Agustinus mungkin. Apa kenal Bang Edis? Apa Agustinus? Agustinus ya. Gini aja. Nanti kalau mau sama saya, Bang, nama aja jamnya biar kita live ya. Iya. Cuman aku nanya namanya dulu, Bang. Ini ya sumbernya saya kalau keluarin data di sini itu udah difilter teman-teman semua dan saya nggak pernah pakai data palsu. Ya, integritas saya sebagai seorang lawyer tuh saya sangat jaga. Ya, bukan fitnah. Makanya kalau Edis datang atau saya sarankan aja deh gini. Ya, kalau memang lu mau datang, lu buat sini saya bantuin lu, saya langsung datang. Bahwa lu benar-benar main di sawah, saya langsung buat keterangan langsung. Serius. Kalau Edis datang atau siapapun yang mau melaporkan, ya, saya langsung buktikan bahwa Edis benar-benar main di sawah, saya bawa orang-orang. Ya, bukan hanya satu saksi, dua saksi karena unus testis, nulus testis. Dua saksi saya bawakan. Bila perlu 3. Kalau ada yang kepala desa saat itu, bahkan boh temu, istri lagi, mertua dari Edis yang masih hidup pun bila perlu saya bawa. Kalau apa yang saya katakan ini tidak benar, saya akan yang namanya masuk aja. Nggak apa-apa. Loh, begitu teman-teman ya. Saya akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kok dia MP. Gini, ini bukan tentang tanggung jawab. Kalau memang dia tanggung jawab gak masalah.
Apakah dia tidak punya dosa sehingga dia berani mengatakan bahwa saya ini pegang paha istri orang? Saya hanya bilang, Edis, anak kau anak haram, betul atau tidak, kata Rudi Yohanes. Bertanggung jawab, tapi lu jangan bikin diri suci. Lu jangan seolah-olah saya pegang lutut istri orang lagi. Teman saya yang perempuan, terus dibilang bahwa saya pegang paha istri orang. Jelas-jelas dia ini manusia susah nih. Saya nggak bilang bahwa bertanggung jawab atau tidak. Jelas bertanggung jawab, ada. Secara fakta, de facto-nya ada. Secara de facto, udah nikah jelas. Apakah pernikahan ini, teman-teman, apakah pernikahan ini wajar? Tidak wajar. Kalau tidak dipaksa untuk menikah, apakah menikah? Tidak. Kalau nggak ditangkap warga, apakah dia akan tanggung jawab? Tidak, saya pastikan. Ini dipaksa kawin loh. Dipaksa kawin. Masa anak 6 bulan tiba-tiba udah blojor aja. Dan kalau teman-teman secara orang yang namanya orang Batak nih ya, orang secara yang namanya suku Batak. Kalian tahu kan, kalau orang yang namanya mau masuk di dalam orang Batak, ya, Anda minimal harus menjadi orang Batak dulu. Ya, bisa diadatkan, bisa. Kalau orang kaya, biasanya itu ada adatnya, cukup keluarin duit banyak juga, ya. Nah, apakah yang namanya si Edis ini melakukan itu? Hah? Apakah Suwarni melakukan itu? Oh, alah re. Tanya langsung. Rumah bercocok tanam itu. Ya, tanya. Ya, tanya sana. Ya, jadi ini saya buktikan. Dan ajaran Edis itu sama dengan ajaran Islam. Jadi ngapain Edis tidak satu iman dengan saya? Saya buktikan ajaran Edis ini bukan ajaran kekristenan. Ya. Sama. Ya, Edis ngajarin poligami. Islam juga sama. Edis ngajarin Yesus adalah hamba. Islam juga sama. Edis mengajarkan hanya ada satu Allah yaitu Bapa saja. Islam juga sama. Mereka sama-sama kok, kau mau bilang bahwa itu iman sama saya kok. Saya nggak akan terima. Ya. Jadi kalau Edis saat itu dia yang namanya kena masalah terus dinikahkan paksa. Kalau seandainya tidak dinikahkan paksa, apakah dia mau kawin? Tadi siapa tuh yang bertanya tuh? Apakah dia mau tanggung jawab? Belum tentu, guys. Ya, belum tentu. Kalau nggak ditangkap warga, nggak mungkin. Ya, kalau nggak ditangkap warga, karena pemikirannya pemikiran mau kondo. Mau enaknya saja. Ya, pemikiran mau kondo. Hanya ngangkang. Pemikiran mau kondo seperti ini. Jangan ajari saya. Ini ada yang mau naik, mau ngasih kesempatan dulu. Ada yang mau bantah data saya. Kalau memang data saya ini, ya, kalau memang data anaknya berbeda, data pernikahannya berbeda, potong titik saya. Kalau ada yang bisa membuktikan sebaliknya, ya, bukti dari data yang tadi saya sampaikan, ini ya,
Nih camkan kata-kata saya hari ini. Kalau memang Edis tidak yang namanya nikah di bulan 12 tahun 2008, potong titik saya. Kalau anaknya tidak lahir di tanggal 14 bulan 6 tahun 2009, potong titik saya. Atau saya live with potong titik. Ya, setelah potong saya gantung di sini. Supaya kalian tahu, ya. Ini. Ya, jadi kalau tidak benar yang ini, perbedaan ada, potong titik saya. Ya, saya ngomong apa adanya nih. Sekalian punyaku juga, suami Francisca Bulca. Oke. Pokoknya siapapun yang mau terlibat, saya ini kalau keluarin data, saya pastikan. Loncat dari Monas, kata Edi, saya loncat sambil potong titik. Potong titik juga boleh. Pokoknya sambil loncat sambil potong titik. Apa yang kalian suruh saya lakukan. Mau loncat dari Monas ke, mau loncat dari mana ke. Karena saya tuh nggak ragu kalau data yang ini udah difilter, ya bukan hanya dari teman-teman saya aja sendiri. Ya, saya pun masih filter lagi. Makanya kalau apa yang disampaikan itu pasti. Dia menuntut terkait dengan instansi yang menyebarkan identitasnya. Berarti benar dong datanya. Ini terkait dengan instansi. Kalau yang saya dengar, saya tuh nggak, Edis dan Rudi Iskariot atau Rudi Yohanes itu sama aja sebenarnya. Ya, ajarannya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Rudi bikin rumah di Indonesia, bikin donasi rumah di Indonesia. Edis lari ke luar negeri baru dapat donasi, sama aja ajarannya. Dan saya tidak pernah mendukung Rudi, ya, untuk hal-hal seperti ini. Ya, dari dulu juga saya nggak serak dengan Rudi.